Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab 10. Nenek, tumben nenek datang kemari. Apa nenek mau menginap? Cantika langsung menumpahkan pertanyaan begitu sampai di rumah bersama pengasuhnya. Anak sekecil dia memang sudah cukup sibuk dengan berbagai aktivitasnya. Seperti pada hari Rabu dan Kamis ini, Cantika memiliki jadwal les musik yang ia ikuti. Oleh karena itu, begitu pulang sekolah, ia langsung diajak Mbak Sri, pengasuhnya, untuk pergi ke tempat les musik tersebut. Hal ini membuatnya baru bisa tiba di rumah pada jam 5 sore hari ini. Cantika merasa penasaran dan ingin mengetahui apa alasan kedatangan nenek yang tak biasa ini. Pikirannya menerawang tentang apa yang mungkin nenek bawa sebagai berita untuknya. Atau mungkin nenek akan mengajaknya pergi ke suatu tempat yang spesial. Ketika melihat senyuman lembut di wajah nenek, hatinya merasa hangat dan dibanjiri dengan rasa rindu yang mendalam. Sementara itu, dia tidak bisa menahan rasa penasarannya, merasa bersemangat untuk mengetahui apa alasan dibalik kunjungan neneknya yang tiba-tiba ini. Wajah sinis dan ketus Bu Chandra seketika berubah tak kala melihat cucu kesayangannya. "Cantika, kesayangan nenek, ayo kemari." "Iya dong, nenek mau nginap. Nenek kangen banget sama cucu cantik nenek ini." Ia langsung memeluk erat Cantika. Tiara yang melihatnya hanya bisa mendesah. Selalu saja begitu kalau ketemu cucunya. Ia melengos ke arah lain. Tiara membuka lemari pendingin lalu meraih sebuah apel dan langsung menggigitnya. "Duh, nenek kangen banget sama kamu. Mama kamu itu ya kebangetan, suruh titip kamu ke nenek saja, ngeyel. Malah masukin kamu les. Anak sekecil ini sudah sibuk. Dasar ibumu itu memang kejam." "Nenek kenapa marah? Aku kan les musik karena mau sendiri. Jangan salahkan mama ya," ucap Cantika dengan ekspresi sedih. Bu Chandra menghela napasnya. Sadar seharusnya ia tidak marah-marah di depan anak kecil itu. Cantika, meski baru berusia 5 tahun lebih 7 bulan, memiliki kecerdasan luar biasa. Dengan cara bicara lancar dan kepekaannya dalam memahami situasi, tak heran ia tak bisa terima jika neneknya terus menyalahkan ibunya. "Iya sayang, maaf ya, nenek cuman kangen sama kamu. Nenek mau kamu tinggal di rumah nenek, tapi ibumu gak izinin. Nenek tuh sedih sekali, nenek kesepian," ucap Bu Chandra seraya memasang wajah sendu yang membuat Cantika ibah. Meskipun tidak menyukai ibunya, namun Bu Chandra sangat menyayangi cucu pertamanya itu. "Nggak usah meracuni pikiran anak kecil seperti itu mah. Lagi pula di rumah mama kan ramai, terus sama ibu-ibu sosialita. Mana mungkin mama kesepian. Ada Saina juga kan. Belum lagi nanti ada cucu baru dari wanita itu," celetuk Tiara sambil mengunyah apel merah yang baru saja digigitnya itu. Mendengar itu, Bu Chandra langsung meliriknya dengan sinis. Tiara sebelumnya belum pernah sekurang ajar ini padanya. Tapi sekarang wanita itu semakin menjadi-jadi. Bahkan Tiara sudah bersikap tidak sopan pada ibu mertuanya sendiri. "Lihat mamamu sayang, jangan seperti itu ya, gak baik. Sama orang tua itu harus sopan." Cantika terdiam dengan wajah bingung. Tentu saja ia bisa melihat ketidakakuran dari dua wanita dewasa itu. Anak itu tahu jika mamanya kurang dekat dengan neneknya. Namun ia belum pernah melihat mereka saling melemparkan sindiran sengit seperti ini. "Aku mau mandi dulu ya nek, mam, see you." Cantika melepaskan pegangan neneknya, kemudian berlalu begitu saja meninggalkan tempat itu menuju kamar. Jadinya lebih baik menghindar daripada harus mendengar mamanya yang terus disalahkan oleh neneknya. "Lihat didikanmu itu, didikan bule emang gak bener. Cantika jadi gak punya sopan santun kayak kamu," sindir Bu Chandra yang dibalas senyum sinis oleh Tiara. Tak ingin ambil pusing,
Tiara pun meraih celemeknya dan bersiap untuk masak. Mau ngapain kamu? Sentak Bu Chandra. Mau masak lama, mau apa lagi? Tiara mengeluarkan sayuran dan lauk pauk yang sengaja ia stok untuk beberapa hari ke depan. Kulkasnya memang tidak pernah kosong. Baik sayur mayur segar, perdagingan maupun frozen food yang bisa ia masak dengan instan jika tidak keburu memasak. Mama lagi masak sayur sop ayam, Arkan lagi sakit, jadi harus makan makanan sehat. Sudah, minggir aja, usir Bu Chandra yang membuat Tiara jengkel. Dapur siapa, tapi malah sok berkuasa. Ya sudah, kalau mama mau masak, ya masak saja. Aku juga mau masak buat aku sama Cantika, ucap Tiara tak mau kalah. Kamu ini ya, perhitungan sekali. Masak buat sendiri, suami malah diabaikan. Tiara terkesiap mendengar sindiran tersebut. Lah, kan mama sendiri yang bilang kalau mau masak buat Mas Arkan. Ya sudah, aku masak buat aja. Aku masak aja buat diri sendiri. Bu Chandra mendelik sebal. Ia merasa jika semakin hari sikap Tiara semakin tidak sopan. Dia juga sudah berani menunjukkan sikap sinisnya. Biasanya sekesal apapun Tiara akan selalu tersenyum ramah pada ibu mertuanya itu. Sebelumnya Tiara selalu berusaha menunjukkan sikap manis padanya. Meskipun sebenarnya ia sadar bahwa sikap itu mungkin hanya sandiwara belaka. Entah mengapa Bu Chandra selalu memiliki prasangka buruk terhadap menantunya itu. Padahal sejak dulu Tiara selalu berusaha mencoba menjaga hubungan baik dengan mertuanya. Namun Bu Chandra selalu melihat segala sesuatu dengan mata curiga. Terlebih setelah Tiara memutuskan untuk memasukkan anaknya Cantika ke sekolah dan mengikuti private les. Alasan Tiara hanyalah demi kebaikan Cantika, untuk memberinya masa depan yang lebih baik. Namun alih-alih mendapatkan dukungan, Bu Chandra malah beranggapan bahwa langkah tersebut hanya merupakan upaya untuk membuat jarak antara cucunya dengan dirinya. Tanpa ingin berdebat lebih panjang, Bu Chandra memilih untuk melanjutkan memasak sop ayam. Sementara Tiara membuat ayam goreng untuk Cantika, serta membuat udang crispy dan juga kantang balado yang dicampur petai kesukaannya. Kedua wanita itu memasak dalam diam, hingga akhirnya terdengar suara seseorang menyapa dari belakang. Mama, lagi apa? Mau dibantu? Suara lembut itu sontak membuat Bu Chandra menoleh dan tersenyum. Siapa lagi kalau bukan Arumi, menantu berhijab syar'i pilihannya. Sayang, gak usah, kamu istirahat aja. Gimana Arkan, udah mendingan? Tanya Bu Chandra dengan nada yang begitu lembut. Sangat berbeda ketika berbicara dengan Tiara tadi. Mas Arkan udah mendingan kok mah. Alhamdulillah, ucapnya. Alhamdulillah kalau begitu. Oh iya, kamu sudah lapar sayang? Sebentar ya, mama belum selesai masaknya, ujar Bu Chandra yang terlihat kerepotan itu. Padahal cuman masak sop ayam doang, tapi ribet sekali. Kelihatan sekali ibu-ibu yang jarang masak, tapi sok-sokan mengomentari menantunya dengan mengatakan bahwa Tiara tidak telaten dalam melayani suaminya. Enggak kok mah, aku masih kenyang. Mbak Tiara, mau saya bantu? Tiara tidak mengubris saat tiba-tiba pertanyaan dilontarkan madunya itu. Ia bahkan tak mau menoleh sama sekali. Memuakkan melihat wajahnya yang selalu menunjukkan kepolosan itu. Bagi Tiara, wanita seperti itu adalah wanita munafik. Paham agama tapi tidak paham bagaimana untuk tidak menyakiti hati wanita lain. Dia tuli, gak usah menawarkan bantuan padanya sayang. Sudah, kamu kembali saja ke kamar, temani Arkan. Nanti kalau sudah matang, mama akan panggil kamu ya, ucap Bu Chandra, yang dibalas anggukan oleh Arumi. Jujur dalam hati Arumi merasa sedikit kecewa. Ia juga merasa bersalah. Pasti Tiara sangat membencinya saat ini. Namun ia bisa apa? Meninggalkan suaminya pun ia tak mampu. Selain karena ada benih dalam rahimnya, ia juga sudah mulai mencintai Arkan. Pernikahan yang tadinya didasari oleh perjodohan itu lama-lama menunjukkan perasaan sayang pada pria yang menikahinya secara siri itu. Jam menunjukkan pukul 7:30 malam saat semuanya sudah berada di ruang makan. Cantika terheran-heran
melihat wanita berhijab yang duduk di samping neneknya. "Tante itu siapa, Mam?" bisik Cantika pada Tiara. "Pembantu baru," jawab Tiara pelan, namun terdengar oleh semua yang ada di meja makan itu termasuk Arkan, ibunya, dan juga Arumi. "Tiara, jaga bicara kamu. Kamu itu memang ibu yang tidak baik, mengajarkan anak kebohongan. Dasar, beginilah kalau hidup jauh dari agama," sindir Bu Chandra yang membuat wajah Tiara merah padam seketika. "Mama, jangan membuat keributan di meja makan. Ayo, sebaiknya kita nikmati makan malam ini," ucap Arkan mencoba untuk menenangkan suasana pada makan malam kali ini. Untuk pertama kalinya, ia makan bersama istri pertama dan keduanya. Setelah beberapa bulan menutupi pernikahan ini, akhirnya semuanya pun terbongkar. Meskipun permintaan maafnya belum diterima oleh Tiara, namun ia berharap istri pertamanya itu lambat laun akan menerima Arumi sebagai mandunya. Karena Arkan dilema jika harus menceraikan Arumi di saat istri keduanya itu tengah mengandung anaknya. "Tante ini ibu kamu juga, sayang. Kamu bisa memanggilnya dengan sebutan Ibu Arumi," ucap Bu Chandra tiba-tiba. "Hah? Ibu? Nggak mau ah, ibu aku kan mama," ucap Cantika dengan polosnya. Sontak Tiara menahan tawa melihat ekspresi tak senang dari ibu mertuanya itu. "Mah, jangan sekarang." Arkan memberikan kode pada ibunya untuk tidak memaksakan Cantika. Anak sekecil itu harus dibujuk pelan-pelan agar bisa mengerti. "Ayo, makan sayang. Cantika, mau ayam sama udangnya?" Tiara langsung menyendokkan nasi, mendahului Arkan dan ibunya. Masa bodoh, ia tidak peduli dengan tatapan tak suka dari mertuanya itu. Bu Chandra hanya mampu menahan emosinya. Ia menghargai Arkan. Putranya itu beberapa kali menggelengkan kepalanya pelan, mengisyaratkan pada ibunya untuk tidak berkomentar apapun. Mau, Mam." Cantika begitu bersemangat. "Sayurnya nih, sayang. Nenek buat sayur sop ayam loh." Bu Chandra bangkit dan hendak menyendukkan sayur ke piring Cantika. Namun secepat kilat anak itu menolaknya. No, nenek. Aku mau tumis brokoli saja. Aku paling gak suka makanan berkuah," tolak Cantika yang lagi-lagi membuat Tiara menahan tawa. Ia pun menyiduk tumisan brokoli favorit putrinya itu. Harusnya Cantika dibiasakan makan makanan berkuah. Celetuknya yang diabaikan oleh Tiara. Wanita itu meraih piring berisi kentang balado. Lalu ia tuangkan sisa udang crispy ke piring berisi kentang balado tersebut. Untuk ayam goreng, Tiara menggoreng 2 paha. 1 untuk Cantika, 1 lagi sudah ia pisahkan bersama sebagian kentang balado itu di dapur untuk Mbak Sri, pengasuh putrinya. Tiara menikmati kentang dan udang crispy itu tanpa nasi, dengan begitu nikmatnya. Melihat itu saja, Arkan, Bu Chandra, dan Arumi melongo. "Kamu habiskan lauknya, Tiara?" pekik Bu Chandra. "Memangnya kenapa? Aku sedang diet nasi, jadi makan hanya lauknya saja. Lagi pula ini kan aku yang masak, Mah," ucapnya santai sambil terus melahap makannya. "Astagfirullah, Mama pikir kamu mau menyisakan untuk kami." "Menyisakan? Kan Mama sudah masak," jawabnya lagi yang membuat Bu Chandra semakin geram. "Tapi Mama cuma masak sup ayam." Arkan pun ikut protes. Pasalnya sejak tadi ia sangat bersemangat, apalagi ketika melihat kentang balado petai di meja makan. Tiara tahu jika makanan tersebut adalah makanan favorit suaminya. "Mas kan lagi sakit, janganlah makannya pedas-pedas. Tuh, Mama sudah baik banget loh masakin buat kamu. Sudah makan saja, itu ada kerupuk udang. Ingat, kita tidak boleh mengeluh di depan makanan. Bukankah kita diajarkan untuk bersyukur?" Semuanya terdiam dan nampak kikuk. Bukannya merasa bersalah, Tiara malah ceramah di depan suami serta ibunya. Dalam hatinya tertawa, terbahak-bahak. Suruh siapa bermain-main denganku? Katanya ngerti agama, tapi makan hanya 1 lauk saja protes. Dasar gak bersyukur. "Mbak Tiara itu betul, Mas. Kita harus bersyukur. Ini sudah sangat mewah. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak bisa makan. Aku ambilkan ya, Mas. Mama juga ya."
Tiara tersenyum kecut. Mulai deh. Wanita itu ternyata sedang cari muka. Melihat perhatian dari menantunya itu, tentu saja wajah kesal yang sejak ada tadi ditunjukkan oleh Bu Chandra berubah menjadi senyuman yang begitu manis. Mama bersyukur sekali ada kamu sayang. Kamu itu memang menantu idaman. Sudah cantik, baik, berpakaian tertutup, perhatian lagi. Puji Bu Chandra dengan sengaja. Arkan melirik Tiara. Jujur saja ia merasa tidak enak hati pada ucapan ibunya barusan. Makan malam ini tidak membuat Arkan bersemangat untuk melahap makanannya. Selain karena suasana yang tegang berada di antara dua istri, ia juga beberapa kali menelan salipah saat Tiara melahap dan menghabiskan kentang balado dengan udang crispy yang pastinya sangat lezat itu. Cuci muka, sikat gigi lalu belajar ya Mbak sama Mbak Sri. Nanti Mama nyusul sayang. Tita Tiara pada Cantika setelah anaknya itu selesai makan malam. Oke Mama, siap. Cantika berlalu dari ruang makan. Anak itu sangat penurut. Apapun yang dikatakan ibunya pasti selalu dilaksanakan. Melihat pemandangan tersebut tentu saja membuat Bu Chandra geram pada menantunya itu. Kamu itu ya, keterlaluan. Sudah seharian sekolah, malam pun disuruh belajar. Kasihan dong Cantika. Tiara yang tengah membereskan piring kotor bekas makan dirinya dan juga Cantika langsung menoleh dengan sinis pada ibu mertuanya. Cantika anakku, aku yang lebih tahu mana yang baik dan tidak untuk anakku. Lagi pula, yang Cantika pelajari bukan calistung monoton yang membuatnya jenuh. Dia belajar memasang puzzle, bermain warna ataupun edukasi lainnya. Tapi tetap sama saja, anak segitu harusnya banyak main. Arkan dulu begitu, Mama tidak menekan dia belajar, tapi dia bisa pintar dan sukses seperti sekarang. Tiara berdesis. Susah sekali jika bicara pada orang tua dengan pikiran kolot seperti ini. Dan lagi, ia semakin kesal karena Arkan malah diam saja, bukannya membelanya soal pola asuh ini. Jika bukan karena aku yang memohon pada Juna, belum tentu Arkan bisa berada di jabatan tinggi seperti saat ini, gumam Tiara dengan kesal. Perusahaan tempat Arkan kerja saat ini adalah perusahaan milik pamannya, Juna, yang bergerak dalam bidang yang sama dengan perusahaan milik ayahnya, Juna. Kedua perusahaan itu bahkan berada di dalam naungan yang sama. Hanya saja sampai sekarang Arkan tidak mengetahuinya, karena Tiara pun sengaja merahasiakan itu. Ia tidak mau jika sampai suaminya tahu dan merasa tersinggung, karena Tiara lah yang meminta sahabatnya untuk memberikan jabatan tinggi pada Arkan ketika suaminya masih menjabat sebagai staf biasa di perusahaan tersebut. Tak ingin mendebat, Tiara melengos begitu saja, menuju dapur lalu mencuci piring kotor. Arumi hendak membantu, namun tangannya licin membuat piringnya hampir saja terjatuh. Untungnya saja Bu Chandra sigap membantunya. Hati-hati sayang, biar Mama saja. Maaf Ma, tadi licin, biar Arumi saja Ma. Ini cuciannya banyak sekali. Mama istirahat saja ya, ucap Arumi penuh perhatian. Lebay, segitu aja dibilang banyak, umpat Tiara dalam hati. Baiklah kalau begitu, Mama duluan ke kamar ya. Capek banget rasanya hari ini. Masak sop ayam aja ngeluh capek. Tadi sosokan gak mau dibantu sama menantu kesayangannya. Tiara tersenyum miring melihat dua manusia yang menurutnya lebay itu. Iya Mah, selamat beristirahat. Iya sayang, kamu juga selamat beristirahat. Jangan lupa minum susu hamil dan vitaminnya supaya kamu dan dedek sehat. Bu Chandra mengelus perut Arumi yang tidak terlihat menonjol karena dia menggunakan jubah serta hijab yang lebar. Melihat itu tentu saja Tiara semakin muak. Perasaan saat hamil Cantika dulu, gak ada tuh ibu mertuanya yang perhatian dan mengingatkannya untuk minum susu atau vitamin. Giliran sudah lahir saja, barulah si paling senior itu ikut banyak ngatur. Menyebalkan bukan? Bu Chandra meninggalkan ruang makan menuju kamar. Arumi membawa piring kotor ke tempat cuci piring. Tiara yang sudah selesai mencuci piringnya langsung melewatinya begitu saja tanpa berniat untuk menyapa. Padahal Arumi sejak tadi ingin menyapa serta selalu tersenyum ke arahnya. Berharap jika kakak madunya ini mau
berbicara sedikit saja dengannya. Dek, ayo. Arkan yang sejak tadi menunggu langsung bangkit dan hendak mengekori Tiara menuju kamar. Ayo kemana? Tiara menghentikan langkahnya menatap Arkan dengan dahi berkerut. Ke kamar lah, Dek. Masa ke kantor? Ini sudah malam. Waktunya kita istirahat. Ucap Arkan. Eits, no. Aku tidak mau tidur denganmu, Mas. Aku mau tidur dengan Cantika, tegas Tiara. Tapi, Dek, gak ada tapi-tapian. Lagian tuh ada istri mudamu. Sana sama dia saja. Ingat ya, Mas, aku mau sama kamu jika kamu sudah penuhi persyaratan yang aku minta waktu itu. Setelah mengucapkan itu, Tiara pun berlalu begitu saja, meninggalkan Arkan dalam kebimbangan. Pria itu mengusap wajahnya. Ia benar-benar dilema. Arkan pikir Tiara sudah melupakan persyaratan tersebut, tapi nyatanya melihat suaminya yang seperti tengah gusar, Arumi berinisiatif untuk menghampirinya, meskipun ia belum selesai mencuci piring. Mas, Arumi menyentuh bahu Arkan. Ia menempelkan kepalanya pada punggung suaminya tersebut. Arkan yang tengah dirundung dilema langsung menghindar dengan pelan. Mas mau istirahat, Dek. Mas tidur di kamar Tiara karena Tiara mau tidur di kamar Cantika. Kamu gak apa-apa kan tidur sendiri? Arumi mengangguk pelan. Jujur ia sangat kecewa, namun ia tidak boleh protes yang nantinya akan membuat suaminya itu hilang respek padanya. Wanita itu menatap kepergian suaminya dengan nanar. Sakit sekali rasanya diabaikan seperti ini, batinnya. Dan bersambung teman, terima kasih telah mendengarkan. Bantu ya channel ini, cerita ini dengan like dan komen supaya ramai dan ingin tetap lanjut upload. Terima kasih ya, sampai jumpa di bab berikutnya. Bye.